Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai mengadakan gathering akbar Al-Azam Resort Bolangi Beach 2. Hari ini saya bersama dengan Coach Sabran. Bagaimana kabar Pak Coach? Alhamdulillah. Sehat. Jadi beliau adalah Coach Sabran, salah satu narasumber kita di acara gathering kali ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Coach Sabran, apa sih menurut Coach sendiri, mengapa kita harus berinvestasi di Al-Azam Resort? Ya, terima kasih. Jadi pemirsa dimanapun berada, mengapa kita harus berinvestasi di Al-Azam Resort Bolangi? Yang pertama menurut saya karena ini adalah salah satu developer yang mengembangkannya dengan konsep properti syariah. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi konsepnya tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa asuransi, dan tanpa akad bermasalah. Itu menurut saya yang sangat penting sekali, apalagi kalau sebagai seorang muslim ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus investasi di Al-Azam Resort Bolangi? Karena bagi saya jaraknya itu tidak terlalu jauh. Jadi kita bisa liburan sama keluarga dengan menghemat waktu. Kita pun tidak capek di perjalanan untuk menuju ke Al-Azam Resort Bolangi. Kalau kemarin ditemani sama Rusli itu hanya memakan waktu kurang lebih 30 menit dari BTP. Nah, kalau mungkin dari Makassar mungkin sekitar 45 menit. Jadi jaraknya. Yang ketiga, pemandangannya. Itu yang pasti pemandangannya. Jadi pemandangannya pegunungan, kemudian bendungan Bili-Bili. Nah, itu yang membuat orang seharusnya tertarik dengan investasi di sana. Selain itu memang Bolangi ini sudah pernah viral. Salah satu tempat yang selalu dikunjungi oleh anak muda, bahkan menurut Bapak Kepala Desa di sana, saya pernah dengar sambutan beliau di salah satu acara juga, mengatakan bahwa nanti jalannya akan diperlebar, jadi destinasi wisata banyak dikembangkan di daerah Bolangi, seperti itu. Ya, ya betul sekali yang dikatakan Coach tadi, bahwa kita berinvestasi itu bukan hanya sekedar untuk keperluan dunia saja. Yes. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah keberkahan dari investasi itu sendiri. Betul karena sekali. Jangan sampai investasi itu yang membuat kita sengsara. Iya, betul sekali. Yang utama adalah mencari keberkahannya. Kemudian yang kedua tadi, jaraknya cukup dekat dengan kota Makassar, jadi bisa diakses dari mana saja. Betul. Kemudian yang ketiga tadi adalah pemandangannya. Pemandangannya yang sangat indah. Sebagaimana hiruk pikuk di dunia perkotaan, kita ingin relax, kita ingin liburan ya ke depan. Yang kedua Coach, menurut Coach sendiri, apa sih yang menjadi daya tarik, yang menjadi pembeda antara Al-Azam dengan proyek-proyek yang lain? Karena sejauh ini kan kita lihat banyak sekali developer yang mulai mengembangkan properti dengan konsep wisata religi, wisata alam. Nah, menurut Coach sendiri, apa sih yang menjadi pembeda dari proyek-proyek yang saya perhatikan, mungkin yang pertama lahan untuk pesantrennya ya cukup luas, kurang lebih 5.000 meter persegi, itu luar biasa. Nah, itu yang pertama yang membedakan. Kemudian yang kedua, perpaduan antara konsep wisata dengan agamanya. Nah, konsep religi itu yang membuat menurut saya yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian kalau dilihat suasananya ya, kita karena mungkin jaraknya yang tidak terlalu dekat dengan jalan poros, sehingga lebih tenang kalau kita membuat acara camping ground atau istirahat bersama teman-teman keluarga di situ. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan. Terutama itu tadi, tempat penghafal Al-Quran untuk santri-santri perempuan. Nah, itu yang luar biasa. Jadi yang menjadi utama di sini adalah pesantrennya. Yes. Ya, karena secara tidak langsung ketika kita berinvestasi di sini, kita sudah turut menjadi bagian dari wakil pesantren tersebut. Jadi itulah yang saya katakan tadi, yang Coach juga katakan tadi di awal, bahwa yang pertama adalah keberkahannya. Yes. Selain tanpa riba, tapi juga di dalam konsep wisata ini kita memadukan antara wisata alam dengan juga wisata religi. Dan semoga itu semakin menambah keberkahan dari investasi. Amin. Oke, terima kasih Coach atas waktunya. Semoga senantiasa diberi kesehatan, lancar terus. Siap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.